Halo, berjumpa lagi dengan Mudi Yulianto Prabowo dalam Pendidikan Guru Penggerak Angkatan kelima kelas 05.148 Kabupaten Tuban. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang budaya positif. Yang pertama, peran guru penggerak dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Apa sih peran guru penggerak dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Sebelumnya, saya akan membahas paket belajar pada modul 1. Pada modul 1 ada 4 subbahasan atau 4 modul, yaitu modul 1.1 membahas tentang refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, modul 1.2 membahas tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Yang keempat, modul 1.4 tentang budaya positif. Dan kita akan membahas tentang budaya positif. Sebelum itu, saya akan membahas isi dari modul-modul yang telah saya pelajari. Yang pertama adalah refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian, seharusnya pendidik harus menghamba pada anak. Selain itu, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara. Bahwa Ki Hajar Dewantara mempunyai filosofi mewujudkan manusia yang selamat dan bahagia. Kemudian yang kedua, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Ada 5 nilai guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, yang terakhir adalah inovatif. Selain itu, ada 5 peran guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Yang kelima, menggunakan komunitas praktisi. Selanjutnya, pada modul 1.3, saya telah belajar tentang visi guru penggerak. Di sana diajarkan bagaimana cara memimpin perubahan, melalui inquiry apresiatif sebagai paradigma, dan melalui inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan atau bagja. Kemudian setelah memimpin perubahan positif, kita juga diajarkan mengelola perubahan positif melalui bagja. Ada tahapan bagja, yaitu yang pertama, buat pertanyaan utama, yang kedua, ambil pelajaran, yang ketiga, gali mimpi, yang keempat, jabarkan aksi, yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, kemudian pada modul 1.4 atau budaya positif, di sana telah diajarkan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga, kita juga diajarkan bagaimana cara menyusun keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan hidup berkualitas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol pada guru. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk menciptakan budaya positif, calon guru penggerak harus memampukan diri untuk memberikan contoh budaya positif yang ada di kelas maupun di sekolah. Nah, dari semua modul atau paket modul yang ada pada modul 1 bertujuan atau pembelajaran akhir ini bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi yang sudah ditentukan, yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Dari kesemua modul atau paket modul yang ada pada modul 1 merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan budaya positif yang ada di sekolah yang bertujuan akhir adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Menurut saya, dalam menciptakan budaya positif yang ada di sekolah dengan mempelajari teori kontrol, motivasi, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia,
keyakinan kelas, dan segitiga restitusi sangat mengubah cara saya dalam menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Tidak dengan membuat takut, membuat jera, tetapi dengan cara membuat mereka sadar dengan apa yang mereka sudah berbuat dan secara ikhlas melakukan perubahan baik atas solusi yang mereka temukan. Berikutnya, adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan Anda? Sebelum mempelajari modul ini, saya mengira dalam menciptakan budaya positif adalah dengan cara membuat aturan yang sangat ketat di sekolah. Tetapi setelah saya tahu dan setelah saya belajar bahwa langkah tersebut merupakan cara yang kurang efektif dan terkesan membatasi ruang kreatif atau ruang gerak anak di sekolah, atau istilah lainnya adalah terkekang. Nah, selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah maupun selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama adalah berpikir untuk tidak menggunakan kekerasan baik fisik maupun verbal dalam menciptakan budaya positif. Tetapi lebih menekankan pada pemberian motivasi dan memainkan posisi kontrol guru sebagai teman, pemantau, dan manajer untuk menyikapi sebuah permasalahan yang terjadi. Kemudian menggunakan acuan nilai kebajikan serta memahami kebutuhan dasar manusia untuk digunakan sebagai langkah penyelesaian masalah dan menciptakan budaya positif di sekolah maupun di kelas. Berikutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun di sekolah Anda? Pengalaman dalam pemberian catatan penghargaan maupun pelanggaran, bahwa pencatatan pelanggaran ataupun penghargaan bukan merupakan sebuah langkah efektif dalam menciptakan budaya positif. Terdapat banyak celah yang harus muncul ketika sebuah aturan diterapkan bukan atas dasar kesadaran, melainkan atas dasar takut untuk melanggar. Begitupun penghargaan. Anak akan berlomba mencari poin penghargaan sebanyak-banyaknya sehingga bisa lupa akan esensi dari kegiatan positif yang dilakukan, melainkan hanya untuk mendapatkan poin penghargaan. Hal tersebut akan bermakna singkat dan tidak akan bertahan lama, sehingga mulai saat ini menerapkan segitiga restitusi untuk menyikapi hal tersebut dan untuk memunculkan rasa bangga anak terhadap yang mereka lakukan di kelas maupun di sekolah. Berikutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya sangat bangga terhadap anak murid saya ketika mereka melakukan budaya positif bukan atas dasar sebuah penghargaan atau aturan pelanggaran, tetapi atas dasar kesadaran dan motivasi dalam diri murid. Saya sangat yakin bahwa sesuatu yang muncul dalam diri akan bersifat jangka panjang. Kemudian, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki? Sesuatu yang sudah baik menurut saya adalah dalam pemberian motivasi kepada murid, sehingga murid lebih terpicu untuk melakukan disiplin positif. Tetapi dalam beberapa kasus, murid masih memerlukan kesabaran dan ketekunan dalam menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Masih banyak murid yang belum mau dan mampu dalam menggali solusi atau masalah yang mereka hadapi. Perlu kesabaran dan semangat yang lebih untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian posisi manakah yang paling Anda sering pakai? Sebelum mempelajari modul ini, saya lebih sering memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, dan sesekali sebagai penghukum kepada murid. Tetapi paling sering saya menggunakan posisi sebagai teman. Ketika saya memposisikan diri sebagai teman,
beberapa murid kurang bisa memanfaatkan posisi tersebut, hingga terkadang terjadi perlakuan kurang sopan yang dilakukan murid kepada saya. Semisal, bercanda dengan terlewat batas antara guru dan murid. Kemudian selanjutnya, apakah pernah menggunakan segitiga restitusi? Sebelum saya mempelajari modul ini, ternyata saya sudah melakukan praktik segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan meyakinkan keyakinan. Tetapi terkadang ada bagian yang belum saya lakukan. Bagian-bagian tersebut biasanya terlewat adalah bagian menanyakan keyakinan. Kemudian yang terakhir, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Menurut saya, dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, harus dimulai dari diri dan didukung oleh sistem dan kebijakan yang ada di lingkungan. Sehingga dalam menciptakan budaya positif menjadi lebih efektif. Dimulai dari membuat dan menyepakati keyakinan kelas atau lingkungan dan dilakukan secara bersama sehingga dalam budaya positif di kelas atau sekolah dapat berjalan optimal dan mendapatkan dampak yang baik.